istilahnya membahas tentang ya good, thank you. Sudah direkam. Hari ini dan minggu depan kita akan membahas atau mempelajari tentang bagaimana proses pembelajaran dan pemerolehan bahasa kedua, ya, bahasa kedua. Sebetulnya kalau berbicara tentang bahasa kedua, ya, second language, saya lebih cenderung menggunakan second language learning, ya, dibanding acquisition. Nah, kalau first language, saya lebih cenderung menggunakan first language acquisition, ya, first language acquisition dan second language learning. Walaupun dalam teori atau dalam buku-buku yang biasa mungkin ada adik baca, dua istilah ini sering dipertukarkan atau digabung, ya, second language learning and acquisition atau first language learning and acquisition, ya. Kedua istilah ini, learning and acquisition, saya kira Anda sudah tahu karena sudah sering kita diskusikan, ya. Dan minggu lalu juga sudah kita diskusikan tentang 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, kita sudah diskusikan tentang istilah ini, bahwa pada prinsipnya mereka ada kesamaan, tapi sebetulnya mereka juga ada perbedaan-perbedaannya cukup prinsipil istilah learning and acquisition tersebut. Nah, istilah second language, first language saya pikir Anda sudah paham. First language itu adalah seluruh bahasa yang tumbuh dan hidup bersama Anda sejak kecil, ya. Jumlahnya bisa 1, 2, 3, ya. Jadi it's not a matter of numbers sebetulnya. Tapi yang dimaksud bahasa pertama adalah seluruh bahasa yang Anda ketahui, yang Anda mampu gunakan, yang disediakan oleh lingkungan Anda sejak Anda kecil, ya. Sejak Anda mulai mengenal yang namanya bahasa atau mampu berkomunikasi. Dan kemudian bisa Anda gunakan dalam komunikasi. Walaupun level of mastery-nya berbeda atau tingkat penguasaannya berbeda. Nah, sedangkan bahasa kedua adalah seluruh bahasa yang Anda pelajari, yang Anda ketahui, yang mampu Anda gunakan selain dari bahasa pertama Anda atau selain dari mother tongue Anda. Ya. Dan umumnya bahasa kedua ini selalu diidentikan dengan bahasa asing, ya, yang Anda pelajari di kelas, yang Anda pelajari melalui instructional setting, yang Anda pelajari melalui melalui proses pembelajaran formal di kelas. So that is second language. Ya, itulah bahasa kedua. Tadi saya sudah share di WhatsApp group 2 materi kita hari ini yang sebetulnya berhubungan satu sama lain. Satu berbicara secara umum tentang apa itu bahasa kedua, dan PowerPoint yang kedua berbicara tentang teori-teori yang selama ini sering digunakan oleh ahli, dikembangkan oleh ahli yang dipelajari oleh mahasiswa psikolinguistik. Ada 7, ya, teori yang berusaha mengcover atau menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan bahasa kedua dan bagaimana proses pembelajaran bahasa kedua. Ya, baik adik-adik sekalian, sebelum itu saya ingin bertanya terlebih dahulu, berdiskusi kepada Anda semua tentang apa sih yang Anda pahami tentang bahasa kedua, atau bisakah Anda sebutkan dalam konteks Anda misalnya, ya, pengalaman Anda, apa yang Anda pahami tentang bahasa kedua, atau bahasa apa yang Anda pelajari selama ini dan bisa dikategorikan sebagai bahasa kedua. Silakan. Saya ke Asep. Asep. Kalau saya bahasa kedua itu yang bahasa kedua saya itu bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris itu saya pelajari baik secara formal maupun informal. Kalau secara formal tentu saja itu saya pelajari di sekolah mulai dari SD, SMP, SMA hingga sekarang di kuliah. Nah, secara informalnya saya belajar bahasa Inggris itu belajar dari YouTube melalui video-video tertentu. Nah, selain itu saya juga mempelajari bahasa Inggris, misalnya mempelajari kosakata bahasa Inggris itu saya pelajari dari lagu atau kata-kata yang terdapat di suatu produk rumah, misalnya
misalnya di apa, di dalam bungkus makanan apa gitu kan biasanya ada eh, ingredients-nya dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi kadang saya buat belajar vocabulary itu dari produk-produk tersebut gitu, Pak. Oke. Nah, Asep tadi menyebutkan proses pembelajarannya ada dua ya, formal maupun informal gitu. Di antara dua tipe pembelajaran tersebut, yang mana kira-kira yang lebih efektif menurut Asep? Kalau menurut saya yang paling efektif itu ya yang formal, Pak. Soalnya yang formal itu kan eh, ada yang mengajarkan, jadi informasi yang saya terima tuh lebih lebih jelas gitu, Pak. Oke. Tunggu dulu ya, mungkin sekitar 5 menit lampu di rumah saya ini lagi padam, mungkin vouchernya habis, saya isi voucher dulu ya. Dulu Ya, ya, Pak. mohon bersabar, mohon maaf. Tiba-tiba lampunya padam. Ingatlah. Ya, kita kembali lagi. Ya baik, tadi Asep sudah menjelaskan ya bahwa bahasa keduanya adalah bahasa Inggris. Itu bahasa yang dia pelajari melalui formal maupun informal. Tapi yang pasti pembelajaran bahasa Inggris oleh Asep itu tidak belajar langsung dari lingkungan natural setting atau natural context ya. Karena di Indonesia ini kita tidak memiliki lingkungan yang memang menggunakan bahasa Inggris secara natural. Gunakan dalam berkomunikasi sehari-hari,
Atau misalnya bahasa Inggris itu memang bahasa native speaker, ya, native speaking language di negara kita, bukan ya. Jadi kita cenderung mengkategorikan bahwa pembelajaran bahasa kedua atau bahasa Inggris itu adalah diperoleh melalui proses pembelajaran formal. Walaupun tadi disebutkan ada juga proses pembelajaran di luar kelas, ya, dalam bentuk belajar langsung dari YouTube atau belajar melalui melihat produk, ya, yang di sana ada penjelasan dalam bahasa Inggris dan seterusnya. Oke, saya ke Al-Fatmi. Al-Fatmi ada di sini? Al-Fatmi, halo. No, okay. Rizka Fadlina. Rizka Fadlina, could you please tell us could you please tell us or explain about what do you know about the second language? And what is your second language? How do you learn your second language? Silakan Rizka Fadlina. Baik, Pak. Kalau menurut Rizka sendiri, Pak, Rizka bahasa keduanya itu bahasa Inggris, bahasa Jerman, ada dua itu, Pak. Karena bahasa Inggris ini Rizka pelajari di formal dan informal dari kecil, Pak. Kebetulan juga orang tua Rizka itu guru bahasa Inggris, jadi dari kecil sudah diajarin juga, Pak. Terus bahasa Jerman itu Rizka pelajari dari kelas 1 sampai kelas 3 di SMA, Pak. Itu bahasa asing dipelajari. Jadi menurut Rizka bahasa kedua itu bahasa yang didapat setelah bahasa Minang, Pak. Jadi bahasa pertama Rizka itu bahasa Minang sepenuhnya, Pak. Bahasa Indonesianya pas di sekolah SD saja, Pak, gitu, Pak. SD, SMP, SMA. Tapi TK masih bahasa Minang, Pak, gitu, Pak. Tapi Rizka, gimana Rizka? Lanjutkan. Tapi Rizka ini tidak tahu, Pak, apakah ini masuk bahasa kedua atau bahasa tidaknya. Waktu SD, SMP, SMA, itu dulu Rizka kan penggemar Korea, Pak. Jadi tanpa formal pun Rizka mengerti, Pak, gitu, Pak, bahasa Korea. Jadi pas nonton drama tanpa subtitle pun Rizka mengerti, Pak. Jadi apakah itu masuk bahasa kedua atau tidak, Rizka tidak tahu, Pak. Tapi Rizka mengerti, gitu, Pak. Saya curiga nih Rizka penggemar K-pop ini. Iya, Pak. Begitu, Ya, Pak. oke. Jadi kalau gitu, bahasa kedua Rizka itu kurang lebih ada 3 ya, bahasa Inggris, bahasa Jerman maupun bahasa Korea ya, yang dipelajari melalui proses yang berbeda. Kalau tadi bahasa Inggrisnya kan dipelajari di kelas ya, bahkan termasuk juga orang tua di rumah ya, orang tua karena guru bahasa Inggris. Kemudian bahasa Jerman dipelajari khusus di lingkungan kelas ya, kelas 1, 2, 3, dan bahasa apa ini ya, bahasa dan juga bahasa Korea yang Anda pelajari dari film. Ketiga-tiganya bisa Anda gunakan bahasa ini? Kalau diurutkan, Pak, yang paling Rizka kuasai itu pertama bahasa Inggris, kedua bahasa Korea, dan bahasa Jerman ini yang terakhir, Pak. Karena mungkin efek bahasa Jerman tidak seterkenal Inggris dan Korea, jadi untuk menerapkannya agak susah, Pak. Orang nggak ngerti bahasa Jerman, Pak. Jadi cuma bisa di sekolah gitu, Pak. Dipraktekannya juga cuma di sekolah, Pak. Ya, berarti level of mastery-nya berbeda ya. Tingkat pemahamannya berbeda, walaupun sebetulnya saya bisa katakan Anda bisa menggunakan ketiga bahasa tersebut, tapi tingkat penguasaan yang berbeda. Iya, Pak. Ada juga istilah dalam pembelajaran bahasa itu namanya exposure. Exposure. Biasa Anda mungkin dengar istilah expose, ya. Exposure itu expose, artinya seberapa jauh Anda terekspos dengan bahasa tersebut. Atau seberapa jauh misalnya Anda di apa istilahnya? Bagaimana sih bahasa Indonesianya exposure itu? Kata expose lah. Mudah-mudahan adik-adik mengerti kata expose itu. Tadi Rizka menjelaskan bahwa bahasa Jerman itu paling level masternya paling rendah. Karena mungkin itu dipengaruhi oleh level exposure-nya juga yang rendah. Beda kalau bahasa Korea tadi, ya biasa bahasa Korea tadi, Rizka terekspos dengan bahasa Korea melalui menonton misalnya ya. Kemudian bahasa Inggris, Rizka terekspos melalui beberapa cara. Selain di kelas, juga mungkin menonton film atau tadi dilatih langsung oleh kedua orang tua di rumah ya. Jadi
penguasaan bahasa asing juga itu tergantung pada level of exposure sebetulnya. Tingkat seberapa jauh atau seberapa sering kita terekspos dengan bahasa tersebut, ya kan? Iya, Pak. Jadi benarlah teori tersebut kalau misalnya kita belajar bahasa Inggris nih. Bagaimana caranya supaya kita bisa belajar lancar berbahasa Inggris? Kan ada istilahnya practice makes perfect ya. Practice makes perfect. Ala bisa karena biasa. Ala bisa karena biasa maksudnya itu karena kita membiasakan diri untuk terekspos dan membuat lingkungan sendiri walaupun sebetulnya bukan natural setting tapi disebut dengan artificial setting ya. Lingkungan yang dibuat sedemikian rupa yang memungkinkan kita terekspos dengan bahasa tersebut. Nah, makanya dalam bahasa Inggris kita sering meminta nih mahasiswa, coba kamu cari partner, speaking partner gitu ya. Jadi pilih satu temannya, dua temannya, ketika bertemu, Anda berkomitmen untuk, ya pokoknya kalau kita ketemu di mana aja kita harus menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Ya, atau misalnya adik-adik bergabung dengan English Speaking Club, English Meeting Club. Ya, English Meeting kan. Itu juga artificial setting sebetulnya. Lingkungan yang dibuat sedemikian rupa yang memungkinkan kita untuk terekspos dengan bahasa tersebut. Di mana kita bisa menggunakan dan mendengarkan orang lain berbicara bahasa Inggris. Atau misalnya tiba-tiba Anda ke tempat wisata gitu. Anda membiasakan diri, pokoknya saya mau ke tempat wisata, misalnya ya 3 kali dalam 1 minggu saya harus ketemu dengan bule nih, native speaker of English. Saya mau ajak mereka bicara apa saja gitu ya. Yang penting Anda menerima, terekspos dengan bahasa tersebut. Ya. Metode yang lain apa lagi misalnya? Metode yang lain yang sering saya gunakan selama ini ya, walaupun tidak konsisten gitu. Selain misalnya ke tempat wisata, kemudian bergabung dengan English Meeting, kemudian kita berkomitmen dengan beberapa teman untuk menggunakan bahasa Inggris ketika bertemu. Dan juga sering saya misalnya di depan cermin gitu, I try to what we call self evaluation. We try to motivate ourselves to speak in front of the mirror, and you can identify yourself about the proficiency of your English. Jadi berbicara di depan cermin, Anda bicara sendiri gitu, bawa gitu, something like that, you know. Di situ Anda sebetulnya melatih diri Anda untuk berbicara dan sekaligus namanya self evaluation, mengevaluasi diri sendiri. Ya, itu pengantar. Mungkin ada yang mau komentar yang lain sebelum kita masuk ke slide gitu. Saya mau tampilkan slide-nya, terutama tentang 7 teori yang sering dibahas oleh pembelajar second language acquisition ya. Tidak ada? Oke, kalau gitu saya. Sorry. Who is the host of this meeting? Could you please enable me to share the materials or the PowerPoint? Bisa saya dijadikan host dulu untuk sementara waktu. Oke, thank you. Oke. Ya, oke. Kita lihat ya. Oke, baik. Kalau Anda bisa lihat, kita mulai saja. Ya, apa yang dimaksud dengan second language? Ya, ini teori dari Ellis, Rod Ellis. Kalau adik-adik lihat nama ini, Ellis, ini perempuan atau laki-laki? Biasanya perempuan. Biasanya perempuan gitu ya. Ya, Ellis Widyastuti, Ellis siapa gitu. Jadi sebenarnya nama lengkap dari Ellis ini adalah Rod Ellis. Rod Ellis. Ellis itu dia nama keduanya ya, artinya surname-nya or family. I don't know whether it is a family name or not. Tapi sebenarnya namanya adalah Rod Ellis. R-O-D, Rod. Dia adalah laki-laki. Sekarang tinggal di New Zealand, menjadi salah satu dosen di, kalau saya tidak salah, di University of Auckland in New Zealand. Saya pernah ketemu beliau tahun 2014 di Filipina.
waktu itu kita ada seminar ya, TESOL Asia di bagian utara Filipina, namanya Clark Free Zone. Ya, dia adalah pangkalan militer Amerika Serikat di Filipina. Dan di sana sebenarnya dilaksanakan. Saya sempat ketemu dengan beliau karena beliau diundang waktu itu sebagai native speaker ya. Ternyata orangnya santai sekali. Saya tidak membayangkan, oh ini ahli besar gitu namanya. Pokoknya kalau berbicara second language acquisition, berbicara tentang language teaching, nama Rod Ellis ini adalah salah satu nama yang paling recommended. Buku-bukunya banyak sekali. Waktu itu saya, yang mana ya nih Rod Ellis? Oh, ternyata orangnya santai sekali, minum kopi, merokok gitu. Ya. Tapi teorinya hebat sekali gitu ya. This meeting has unlimited minutes. What does it? Okay. Beliaulah yang kalau ada mahasiswa meneliti tentang second language, kemudian language teaching, kemudian ya umumnya psikolinguistik itu pasti Anda akan mengutip nama ini, Ellis. Nama lengkapnya adalah Rod Ellis. Ellis mengatakan begini, apa itu second language acquisition? Dia mengatakan the study of the way in which people learn a language other than their mother tongue, inside or outside of classroom. Ellis ini adalah salah satu ahli yang menganggap learning and acquisition itu sama saja. Ya. Dia menganggap bahwa istilah learning dan istilah acquisition adalah dua istilah yang sama saja. Walaupun sebetulnya dia menyadari ada perbedaan-perbedaan yang mendasar di sana. Sehingga di sini dia mengatakan definisinya adalah inside or outside of classroom. That's what he calls acquisition. Ya. Jadi kajian yang membahas tentang bagaimana cara orang mempelajari suatu bahasa selain daripada bahasa ibunya, their mother tongue. Ya. Inside or outside of classroom, baik di dalam maupun di luar kelas. Nah, itu pengertian dari Ellis. Jadi di sana intinya adalah seluruh bahasa yang Anda pelajari selain bahasa ibu Anda, baik dipelajari atau diakuisisi di dalam kelas maupun di luar kelas. Ya, itu menurut Rod Ellis. Menurut Roig, ya, ini pendapat yang lain lagi, tahun 2006, dia mengatakan adalah the study of individuals and groups who are learning a language subsequent to learning their first one as young children and to the process of learning that language. Okay. Jadi dia juga mempersamakan ini istilah learning and acquisition ya. Kajian tentang bagaimana individu atau kelompok orang yang sedang mempelajari bahasa selain daripada bahasa pertamanya ketika dia masih anak-anak ya. Selain bahasa yang dia pelajari ketika anak-anak itu, young children, dan juga berkaitan dengan proses mempelajari bahasa tersebut. Dua pengertian ini saya pikir cukup jelas menyampaikan kepada kita bahwa seluruh bahasa selain bahasa ibu kita atau selain bahasa yang kita pelajari ketika kita kecil. Ya, saya katakan 2 minggu yang lalu, first language itu adalah bahasa yang tumbuh dan berkembang bersama dengan kita sejak kita lahir sampai kita besar. So that's what we call first language. Ya, ini ada istilah dari sekalian. Kalau ada membaca buku second language, ada istilah L1 and L2 ya. Itu artinya language 1. L1 refers to language 1 and L2 refers to language 2. Ya. L1 itu adalah istilah untuk mother tongue, ya, bahasa pertama, first language. Sedangkan L2 adalah atau merujuk kepada bahasa yang dipelajari selain dari mother tongue. Mother tongue itulah yang disebut dengan bahasa kedua atau second language, L2 ya. L2 itu juga sering disebut dengan istilah additional language, bahasa tambahan, atau target language. Target language, ini juga istilah ini sering adik-adik dengarkan dalam mata kuliah translation ya. Ada source language, ada target language. Di sini di second language acquisition, target language itu disamakan dengan additional language, second language, L2 ya, L2. Okay. Saya lanjutkan. Nah, sedangkan menurut Krashen and Terrell, berbeda sedikit dari Troy tadi dengan Ellis,
Stephen Krashen nama lengkapnya, Stephen Krashen. Kalau Terrell saya tidak tahu nama lengkapnya. Itu mendefinisikan bahwa acquisition and learning berbeda. Ya. Acquisition is as the product of subconscious process. Istilah subconscious sudah pernah kita diskusikan, yaitu Anda belajar bahasa tanpa melalui proses formal, Anda mendengarkan langsung dari lingkungan, Anda tidak sedang menyadari bahwa Anda mempelajari bahasa tersebut dan tiba-tiba bahasa tersebut Anda pahami dan Anda bisa gunakan juga. Itu subconscious namanya. Very similar to the one children use in learning their first language. So that's what we call that Krashen and Terrell call about acquisition. Okay. While learning as the product of formal teaching, which results in concise knowledge about the language. Jadi ini prosesnya disadari atau prosesnya disengaja, prosesnya dibentuk sedemikian rupa. Nah, itulah contohnya kelas pembelajaran bahasa. Okay. Jadi istilah learning and acquisition ini dari sudut pandang sama saja, learning and acquisition sama itu dari Rod Ellis dan Troik, sedangkan yang membedakan istilah ini bisa kita lihat dari pengertian yang diperkenalkan oleh Stephen Krashen dan Terrell tahun 83. Ini tambahan saja ya. Natural ini saya pikir Anda sudah paham, tidak perlu saya jelaskan lebih jauh. Nah, ini juga istilah naturalistic context ya. Saya pikir Anda sudah paham juga ini. Yang dimaksud bahasa kedua itu adalah ketika seorang anak dari Jepang dibawa ke Amerika Serikat oleh kedua orang tuanya dan berinteraksi langsung dengan native English speaking children atau native speaker of English ketika misalnya bermain atau datang ke sekolah ya, tanpa adanya specialized language instruction, tanpa adanya perintah khusus ya. Jadi seorang anak Jepang tiba-tiba pindah ke Amerika Serikat dibawa oleh kedua orang tuanya, dan pada saat di Amerika dia berinteraksi langsung dengan anak-anak penutur bahasa Inggris asli ketika bermain dan bersekolah. Itu proses akuisisi namanya. Ya. Inilah yang disebut dengan informal L2 learning ini, pembelajaran bahasa kedua yang sifatnya informal. Jadi ini ada istilah kemudian digabungkan bahwa akuisisi juga itu adalah bentuk learning, tapi sifatnya informal. Ya, informal L2 learning itulah yang disebut dengan second language acquisition. Sedangkan formal L2 learning itulah namanya learning. Ya. Jadi learning L2 atau formal L2 learning itulah yang disebut dengan second language learning. Sedangkan informal L2 learning itulah yang disebut dengan second language acquisition. Ini ada istilah ya, intinya memperkaya lah ya, memperkaya pengetahuan kita tentang istilah-istilah yang digunakan dalam kajian first and second language learning and acquisition. Ingat ada kata informal, ada kata learning tapi dia informal gitu. Oke. Oke, ya ini formal L2 learning takes place in classroom. It happens when a high school student in England takes a class of French. Jadi terjadi ketika seorang mahasiswa high school student atau anak SMA ya di Inggris mengambil mata kuliah atau mengambil pelajaran tentang bahasa Prancis. Ya, sama misalnya kita orang Indonesia mengambil mata pelajaran kelas bahasa Inggris. Itu formal. Itu disebut dengan second language learning. Oke. Ya, jadi formal L2 learning is sometimes called second language learning. Kalau tadi ini informal L2 learning is sometimes defined as second language acquisition. Oke. Sampai di sini paham ya? Ya, jadi penjelasannya saya agak cepat karena ini sebetulnya hanya mengulangi dan sedikit menambahkan informasi ke adik-adik sekalian. Ini tidak perlu nih, ini kita pelajari semua nativism, behavior, dan seterusnya. Saya pindah aja ke slide yang kedua ya.
Saya mau new share. Ya, ini ya. Ya, oke. Jadi ada 7 teori yang sering digunakan untuk membahas tentang second language acquisition. Saya mau tanya sebelumnya, adik-adik sudah pernah belajar ini, khusus materi perkuliahan second language acquisition? Pernah ya? Ada mata kuliahnya sendiri? Enggak. Tidak ada? Tidak ada ya? Oke, oke. Kalau di waktu dulu saya S1 sama dengan adik-adik, ada mata kuliah khusus second language acquisition, 2 SKS. Di kampus saya sebelumnya dulu, sebelum saya ke Padang juga ada di kurikulum itu khusus untuk second language acquisition. Ya, tapi walaupun tidak ada, kita mempelajarinya walaupun dia masuk dalam mata kuliah psikolinguistik ya. Oke. Nah, saya minta adik-adik mungkin 2-3 menit, silakan adik-adik baca dulu ini. Dan apa yang Anda pahami dari 2 statement ini? How many theories? Silakan. 2 or 3 minutes. Oke, sudah dibaca? Saya saya lihat dulu ya siapa yang Coy, halo Coy. Apa kabar Coy? Ya Pak. Kalau saya sebut namanya Coy ini kayak saya menyapa sohib saya gitu. Hai Coy, apa kabar Coy? Coy tadi nggak masuk di Discord, basic Discord Coy? Masuk Pak. Oh masuk, oh iya, saya nggak perhatikan tadi. Oke Coy, coba Coy jelaskan nih apa yang Anda pahami dari 2 pernyataan ini. Silakan Coy. Jadi apa yang saya tangkap adalah tidak ada satupun teori yang membahas dengan sempurna bagaimana seseorang memperoleh bahasa keduanya atau mempelajari bahasa keduanya. Jadi setiap teori itu hanya berfokus pada satu atau beberapa aspek proses akuisisi bahasa kedua. Lagi? Itu aja? Dan tidak dapat dan setiap teori itu tidak dapat menjelaskan secara komprehensif semua fenomena yang terlibat dalam proses tersebut. Thank you, Coy. Gimana menurut Widya? Sepakat dengan Coy?
Halo Widya, apakah Widya sepakat dengan pendapat dari Choi atau Widya memiliki pendapat yang berbeda tentang dua statement? Silakan Widya. Kalau menurut saya sepakat dengan pendapat Choi yang disebutkan sebelumnya karena sepemahaman saya juga sama karena tidak ada teori yang menjelaskan secara lengkap tentang bagaimana seseorang itu mempelajari bahasa keduanya. Tapi hanya ada teori yang fokus dengan beberapa aspek bagaimana seseorang itu mempelajari proses seseorang itu mempelajari bahasa. Jadi saya dapat dikatakan saya sepakat dengan pendapat yang saya katakan tadi. Oke. Jadi tidak ada yang mampu menjelaskan secara utuh ya, secara komprehensif gitu. Artinya setiap teori yang sebentar akan kita diskusikan hanya melihat dari satu atau beberapa aspek saja dan tidak mampu mengcover keseluruhan aspek yang terlibat dalam proses pembelajaran bahasa kedua. 7 teori ini sebentar akarnya ya atau sumber teorinya itu tetap pada teori nativism dan behaviorism yang sudah kita pelajari. Jadi nanti ada sebentar teori yang lebih cenderung mengembangkan teorinya, pendekatannya, tapi dasar pemikirannya itu adalah pada teori nativism. Misalnya, ada juga sebentar teori yang lebih cenderung mengembangkan pendekatannya atau teorinya dengan mendasarkan teori tersebut pada behaviorism. Ya. Jadi hanya melihat beberapa aspek-aspek yang berbeda gitu dan tidak ada yang mampu mengcover secara keseluruhan, secara lengkap. Artinya teori ini saling melengkapi gitu. Jadi ada satu aspek melihat dari sudut pandang yang berbeda dengan aspek yang lain. Jadi saling melengkapi begitu. Oke, saya lanjutkan. Ya, oke. Ini various theories only provide a broader view of SLA process and complete one another. Mereka saling melengkapi satu sama lain. Oke. Nah, ini 7 teori atau hypothesis ya. Some theories or hypothesis. Pertama, bisa Amirul Azhar baca 7 teori ini, silakan Amirul Azhar. Halo. Amirul Azhar. Okay, you don't listen to me, right? Silva Rahayu. Silakan Silva. Some theories, hypothesis. 1. Behaviorism. 2. Acculturation. 3. Universal grammar hypothesis. 4. Comprehension hypothesis. 5. Interaction hypothesis. 6. Output hypothesis. 7. Sociocultural theory. Okay. So we have 7 hypothesis or 7 theories ya. Oke. Coba kita masuk langsung saja. Ini behaviorism. Ini sudah pernah kita diskusikan sebelumnya. Jadi ada istilah SR, stimulus response. Jadi behaviorism itu pola pembelajaran bahasa yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkunganlah yang membentuk, yang mendorong ya orang lain untuk mempelajari bahasa kedua melalui proses yang namanya stimulus and response. Stimulus itu ya stimulus. Misalnya kalau Anda lapar, berarti itu stimulus yang berasal dari dalam diri Anda. Responnya apa? Responnya Anda memasak atau Anda ke warung dan seterusnya. Sama dengan proses pembelajaran bahasa. Kalau lingkungan Anda, misalnya dalam proses komunikasi ini misalnya ya, saya berkomunikasi dengan orang lain, jika orang bertanya kepada kita, maka kita akan menjawab. Nah, itu faktor lingkungan. Lingkungan kita mengekspos kita dengan kemampuan berbahasa dan kemudian kita memberikan respon yang sesuai yang dibutuhkan oleh lingkungan tersebut. Ya. Habit formation, ya, bahwa bahasa itu adalah bentuk kebiasaan sebetulnya. Sama kalau adik-adik misalnya bagaimana untuk mampu speaking dengan baik, ya Anda harus membiasakan diri untuk speaking ya. Itu habit formation namanya. Anda mau menulis dengan baik nih, berarti Anda harus membiasakan diri untuk menulis. Itu habit formation namanya.
Ya, ala bisa karena biasa. Okay. Environment, oke, lingkungan. Ya, ini yang dikatakan oleh Johnson. Behaviorism undermine. Undermine artinya meremehkan atau tidak menganggap. Ya. The role of mental processes. Ini the role of mental processes. Behaviorism memang mereka menganggap bahwa proses mental atau kognisi atau apa istilahnya dalam nativism itu innateness, ya, kemampuan berbahasa itu jadi bahwa sejak lahir itu di undermine, tidak dianggap sebagai sesuatu yang penting, ya. Dan melihat pembelajaran itu sebagai sebuah kemampuan yang untuk menemukan pola, ya, of rule governed behavior, perilaku yang dibentuk, perilaku bahasa yang dibentuk oleh aturan. Artinya lingkungan menyediakan kita kemampuan untuk mengenali aturan berbahasa dan memberikan kemampuan kepada kita, kesempatan kepada kita untuk menggunakan bahasa juga, ya, dari lingkungan. Itu behaviorism. Yang kedua, nah, saya mau adik-adik baca lagi 2 menit ini, apa yang Anda pahami dari istilah akulturasi? Apa spesifik dari teori akulturasi ini? Silakan. 2 or 3 minutes. Saya akan secara random sebentar menyebutkan nama adik-adik untuk menjelaskan akulturasi ini. Silakan. Oh, sudah? Oke, sudah. Sekarang saya mau ke Miranda Halim Lubis. Silakan Miranda. What is your opinion about this acculturation hypothesis? Silakan. Menurut saya acculturation ini adalah salah satu teori yang menjelaskan kalau manusia ini belajar bahasa berdasarkan lingkungannya, Pak. Jadi environment ini punya peranan penting dalam mempelajari bahasa seperti yang dan apa lebih seperti tadi Rizka Fadlina kan belajar bahasa Korea melalui environment dia, berarti kan Pak, social and psychological. Jadi dia nggak secara formal di sekolah tadi, namun lebih ke environmental oriented katanya. Oke. Apa yang Miranda pahami tentang istilah akulturasi? Ada kan kata kultur di situ, kemudian ada akulturasi. Apa itu? Berarti ada perpaduan antara budaya yang satu dengan budaya lainnya gitu, Pak. Misalnya kan kayak Rizka tadi orang Indonesia, tapi dia belajar kultur atau budaya Korea gitu. Jadi
dari situ dia punya pengetahuan tentang bahasa Korea gitu, Pak. Oke, saya tanya lagi ya. Sudah benar itu akulturasi, sudah benar. Perpaduan dua budaya yang berbeda, karena memang kalau kita belajar bahasa asing, ya kita belajar, kita memiliki budaya kita sendiri, dan bahasa asing itu juga berasal dari budaya tertentu yang berbeda dari budaya kita. Oke. Sekarang, apa yang Miranda pahami tentang istilah social and psychological distance? Social and psychological distance. Nah, di situ juga ada istilah social and psychological integration. Nah, oke. Apa yang Miranda pahami? Jadi kalau pemahaman saya sih Pak, kalau misalnya semakin erat gitu kekerabatan dari budaya yang bahasa kita pelajari ini, jadi semakin mudah kita memahami bahasa tersebut. Misalnya bahasa yang mirip kan bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia gitu. Jadi kita pasti lebih mudah untuk memahami bahasa Malaysia dibandingkan dengan bahasa yang sangat berbeda, misalnya bahasa Turki atau bahasa Jerman seperti itu Pak. Jadi kan di sini ada distance, jarak gitu. That's a fair interpretation, ya, artinya cukup apa lah ya, menginterpretasi istilah ini saya kira cukup fair lah. Tapi sebentar saya keep pernyataan dari Miranda ya. Kita pindah ke yang lain dulu. Apa yang dipahami oleh teman yang lain tentang istilah ini? Karena akulturasi ini sudah benar tadi Miranda jelaskan dua budaya yang berbeda karena dua bahasa yang berbeda. Tapi saya mau apa istilahnya underline istilah social and psychological distance atau dan social and psychological integration ya. Saya ke Augia. Halo Augia. Ya Pak. Ya, silakan Augia, apa yang Augia pahami? Apakah berbeda atau sama dengan Miranda tadi? Silakan Augia. Halo, Augia? Ya Pak. Bentar Pak dibaca. Oh, saya pikir saya tidak dengar, ternyata belum ngomong. Belum ngomong Pak. Oke. Apa itu distance, Augia? Jarak sih Pak, jarak. Apa yang dimaksud dengan jarak sosial dan jarak psikologis? Kalau integration? Integrasi itu perpaduan dua budaya sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh, Pak. Wah, ini kayak pidato presiden. Ya. Oke, begini, saya mau kasih contoh deh. Kalau belajar bahasa kedua, misalnya begini. Anda bicara langsung dengan bule ya, kasih contoh nih, Anda bicara dengan bule. Apakah ketika adik-adik ingin berkomunikasi dengan native speaker of English, bule gitu, apakah Anda merasa malu-malu? Apakah Anda merasa, enggak usahlah, saya bicara, nanti saya buat kesalahan gitu, nanti saya nanti saya ngomongnya salah gitu. Apakah Anda sering merasakan yang seperti itu? Iya, Pak. Ya. Ada juga orang yang pokoknya mau salah, mau bahasa Inggris saya grammarnya salah gitu. Pokoknya saya harus termotivasi belajar bahasa Inggris. Ya. Saya tidak mau dihalangi oleh faktor-faktor. Saya takut, saya ragu-ragu, saya minder dan sebagainya. Ada juga yang seperti itu? Ada ya? Nah, menurut adik-adik, siapakah yang nanti akan lebih berhasil belajar bahasa kedua? Orang yang secara psikologis malu-malu, minder, tidak percaya diri, takut salah,
dan dibanding dengan mereka yang pokoknya saya berani. Saya ketemu bule, saya mau belajar bahasa Inggris. Yang mana kira-kira yang lebih berhasil? Yang tip kedua. Yang kedua, Pak. Yang kedua. Kalau begitu kita bisa mengatakan bahwa yang kedua ini cenderung akan berhasil menguasai bahasa kedua karena dia mampu mengatasi persoalan sosial dan persoalan psikologi dengan budaya yang berbeda. Bisa dipahami? Ya. So that's what we call social and psychological distance. Semakin jauh jarak sosial dan jarak psikologi, maka kemampuan bahasa kedua kita akan semakin berkurang atau semakin rendah. Karena begitu, dulu saya misalnya di Australia 3,5 tahun, ada teman Indonesia sama sekali tidak memanfaatkan kesempatan tersebut. Mereka cenderung bergaul, berkomunikasi dengan sesama orang Indonesia. Kenapa? Mereka minder. Nggak usah lah, saya bergabung dengan orang bule sana. Nanti saya salah, nanti saya ditertawai gitu. Itu psychological distance. Terlalu jauh jarak psikologi. Jarak psikologi itu karena kita itu minder, tidak percaya diri, dan seterusnya. Ada juga orang yang memanfaatkan kesempatan itu karena dia sudah tinggal di Australia misalnya. Pokoknya saya mau belajar nih bahasa Inggris. Salah satu caranya, saya tidak mau satu rumah dengan orang Indonesia. Saya mau tinggal dengan orang bule. Karena dia termotivasi. Dia mampu mengatasi persoalan-persoalan psikologi. Psikologi kan minder, takut, cemas, tidak percaya diri. Ya kan? Nah, semakin kita mampu mengatasi itu, maka semakin kita melakukan namanya akulturasi dua budaya, dua bahasa yang berbeda. Itu teori akulturasi. Bahwa semakin mampu Anda mengatasi persoalan sosial, persoalan psikologi, yang namanya distance tadi itu, maka kemungkinan besar kemampuan bahasa kedua Anda akan semakin bagus. Karena Anda termotivasi. Bisa dipahami sampai di sini? Ya, itulah tadi saya mengatakan kenapa pendapat Miranda ya fair interpretation. Ya, tidak salah juga, tapi tidak tepat-tepat amat. Namanya interpretasi ya. Ya. Ada pertanyaan untuk akulturasi ini? Atau ada mungkin pengalaman Anda, oh iya ya ternyata akulturasi ini benar gitu. Ya, kenapa ada orang yang cenderung berhasil? Karena dia berani. Dia enggak malu, dia enggak, bukan enggak malu, bukan, yang penting jangan malu-maluin lah. Ada yang mampu mengatasi rasa minder, rasa tidak percaya diri, rasa takut gitu ya. 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 Ini juga karena faktor apa? Faktor istilah inlander. Inlander itu orang Indonesia itu cenderung mengalami masalah klasik yang namanya inlander. Merasa inferior, merasa rendah diri, tidak percaya diri ketika berhadapan dengan bangsa asing. Ya kan? Itu inferioritas namanya. Anda merasa kecil gitu, merasa ya mereka memang pintar gitu, saya memang ya itu karena kita terlalu lama dijajah oleh Belanda, 350 tahun. Itu mempengaruhi kita secara psikologis sebetulnya. Dan itu harus dirombak sebetulnya, harus dilawan. Gitu. Contohnya nih, saya mau kasih contoh. Apakah Anda yakin bahwa orang bule itu luar negeri, katakanlah orang Australia, lebih pintar dibanding kita? Kalau Anda merasa jawabannya ya, mereka memang lebih pintar, Pak, berarti Anda masih dalam penjajahan inlander. Anda masih dalam alam budaya, alam psikologis orang-orang terjajah itu. Anda tahu bahwa orang bule itu tidak lebih pintar dibanding kita. Cuma mungkin memang sistem pembelajaran mereka jauh lebih bagus dibanding kita. Tapi secara individual mereka tidak lebih pintar dibanding kita. Ada teman-teman bule saya lebih duluan selesai S3 saya dibanding mereka. Padahal itu bahasa mereka. Kita menulis disertasi pakai bahasa Inggris. Tapi kita bisa lebih duluan selesai dibanding mereka. Itu hanya saya mau mengatakan kepada adik-adik, jangan sampai alam pikiran adik-adik ini masih dalam alam pikiran inlander. Merasa ini salah satu hal yang membuat dalam teori akulturasi membuat kita tidak termotivasi belajar bahasa karena ada hambatan-hambatan psikologis. Ya. Bisa dipahami sampai di sini?
Baik, saya lanjutkan. Kalau Anda mengangguk, Anda senyum-senyum, berarti Anda sudah paham. Ya. Oke, ini yang kedua nih. Oke, ya silakan. Sorry, tadi yang acculturation itu lebih condong kepada behaviorism ya. Saya katakan tadi bahwa dua akarnya itu nativism dengan behaviorism. Akulturasi lebih condong kepada behaviorism. Sekarang ke yang kedua, universal grammar hypothesis. Silakan 2-3 menit. Silakan Anda baca. Ya. Apa? Silakan. Enggak masuk, Kak. Iya. Tunggu ya. Kenapa sih? Belajar. Tapi kenapa dikasih pindah itu nih videonya? Di foto kan kita. Daripada di kita tadi panas, tapi kasih kucing. Dan dikali 9 kali. Oke, sudah dibaca adik-adik sekalian? Udah ya. Sekarang saya mau ke siapa nih? Kuntum khaira ummah. Kuntum khaira ummah. Mana khaira ummah? Di sini, nah, ini kakak ini. Silakan. Kuntum khaira ummah. Ada orangnya? Tidak ada orangnya. Oh ya, saya ke Dewi Sartika. Silakan Dewi. Menurut pemahaman saya, universal grammar hypothesis ini kayak kemampuan berbahasanya itu emang udah dari dalam dirinya gitu, Pak. Emang udah ada di dalam dirinya gitu. Ya. Apalagi? Jadi pengaruh dari lingkungan itu tidak terlalu banyak dalam mempengaruhi kemampuan berbahasa seseorang tersebut, gitu Pak. Okay, Dewi, such a good comment or interpretation, you know. Next, I'm going to ask Andra Yosia. Andra. Halo Andra. Ya, orangnya enggak ada juga. Oke, saya ke Melanie. Halo Melanie. Iya, Pak. Can we have a look of your face? Please on your video. Sinyalnya susah, Pak. Sebentar, Pak. Okay. Okay. Just show us your face for a second, and then you can off your video when you are commenting on the slide. Okay. Akan Melanie. Yang sesuai slide-nya, Pak? Ya, slide-nya aja. Okay. UG hypothesis, what I got from the PPT, I think that everyone have their own hypothesis about that depends on their environments, I think. No. I mean, explain about universal grammar hypothesis. What do you mean by
what do you understand about this hypothesis? Biological input language as a mirror of mind. I think what people think or what people it depends on their mind will apa namanya Pak, pikiran mereka itu akan mencerminkan bagaimana mereka berbahasa, I think. Apa hubungannya dengan pemerolehan bahasa kedua atau pembelajaran bahasa kedua? Dalam second language acquisition, I think seperti kita sekarang kan Pak, kita kan bahasa Inggris bukan bahasa ibu kita. Di kampus mungkin penggunaan bahasa Inggris kita lebih apa namanya Pak? Lebih bukan lebih fasih, I mean kita lingkungan kita lebih membantu, lingkungan kita lebih mendukung untuk menggunakan bahasa Inggris dibandingkan misalnya kayak di rumah gitu Pak, misalnya ibu tidak mengerti atau orang tua tidak mengerti atau kakak atau adik kita tidak mengerti, jadi lingkungannya kurang mendukung gitu Pak. Kecuali kalau kita di kampus gitu, teman-teman, dosen gitu. Okay. I'm a person who, appreciate the comments from others, even though okay, that's okay. Terima kasih Melanie, pendapatnya berusaha menginterpretasi ya. Tadi ada dua, Debbie dan Melanie. Istilah UG, Universal Grammar. Saya pernah jelaskan kalau nggak salah. Istilah ini saya pernah bahas. Ini kan lebih kepada nativism. Jadi istilah universal grammar itu jangan dipahami sama dengan sintaks di sini. Subjek, predikat, objek. Bukan itu yang dimaksud. Grammar di sini maksudnya adalah kemampuan seseorang untuk memahami tata bahasa dari semua bahasa. Jadi istilah universal itu kan berlaku secara umum. Artinya begini, semua orang yang terlahir di dunia ini dibekali kemampuan sejak lahir untuk memahami, mengetahui, dan menggunakan setiap struktur bahasa yang dimiliki oleh semua bahasa di dunia ini. Ya. Itu dimaksud dengan grammar. Jadi grammar ini dipahami secara abstrak. Bahwa itu adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk memahami bahasa apapun. Nah, ini menurut Noam Chomsky ya. Chomsky ini adalah seorang ilmuwan Amerika Serikat yang sekarang tinggal dan menetap di Australia. Umurnya sudah sekitar 100 tahun dan sepengetahuan saya beliau masih hidup. Noam Chomsky, salah satu ahli linguistik abad ke-20 yang ikut mempengaruhi arah dari kajian linguistik modern saat ini. Dia mengatakan bahwa teorinya itu bahwa setiap orang yang terlahir ke dunia ini memiliki kemampuan untuk menguasai bahasa apapun. Dan itu bisa dibuktikan sebetulnya. Banyak contoh, misalnya seorang orang tuanya Bugis Makassar, ketika dibawa orang tuanya ke Australia, orang tuanya sekolah di Australia, dan akhirnya si anak itu lahir di sana, dan kemudian terekspos dengan lingkungan berbahasa Inggris di sana, insya Allah dia akan mampu berbahasa Inggris dengan baik, bahkan lebih baik dibanding bahasa Indonesianya. Begitu juga, kalau misalnya ada orang Minang, sekolah ke Perancis, anaknya lahir dan besar di Perancis, insya Allah anak tersebut mampu berbahasa Perancis dengan baik. Itu teori universal grammar. Bahwa setiap orang dibekali kemampuan mengenali dan menguasai menggunakan bahasa itu berlaku secara universal, dimiliki oleh siapa saja, dan kemampuan itu bisa diterapkan pada bahasa apapun selama lingkungannya ada.
Jadi ada istilah biological endowed. Endowed artinya memang dibekali sejak lahir secara biologis. LAD, language acquisition device, alat pemerolehan bahasa. Dan dia mengatakan the input from the environment is insufficient. Input bahasa dari lingkungan itu tidak cukup. Tapi memang setiap orang harus memiliki kemampuan yang dibawa sejak lahir. Buktinya apa? Oh, sapi juga mendengar terekspos oleh bahasa tapi tidak mampu berbahasa sama dengan manusia, ya kan? Kalau begitu, faktor lingkungan tidak cukup. Harus ada faktor apa istilahnya kemampuan yang dibawa sejak lahir. Itu universal grammar hypothesis. Okay. A good teacher and good father, right? Okay. Sekarang yang ketiga, ini ada paham ya, ini sama dengan sebetulnya dengan teori nativism. Akarnya, ya, akar hipotesis ini adalah nativism. Saya percepat sedikit soalnya sisa 15 menit ini. Ini ada agak banyak sebetulnya comprehension hypothesis. Ini dikembangkan oleh Stephen Krashen, ya. Stephen Krashen. Jadi ada 4 hipotesis di sana. Acquisition learning sudah dipaham ini. Nomor 1, nomor 2 natural order. Kita langsung lihat saya natural order. Ini natural order, ya. Order itu kan susunan. Susunan maksudnya kita belajar yang lebih mudah dulu, kemudian baru bisa belajar yang lebih susah. Saya masih ingat diskusi kita minggu lalu. Astagfirullah, saya lupa minggu lalu. Ternyata kelompok 4 belum presentasi ya. Aduh, sebagai manusia biasa, mohon dimaafkan. Saya lupa ternyata kelompok 4 tersisa. Jadi kita kasih slot minggu depan ya, pertemuan terakhir kelompok 4. Mohon saya diingatkan minggu depan. Saya langsung ingat diskusi minggu lalu, kalau misalnya dalam anak-anak ketika belajar, lebih duluan menguasai number dibanding copula, B, atau belajar menggunakan to be. Ya. Jadi kalau dia plural, anak-anak itu ketika belajar bahasa Inggris lebih duluan menguasai plural, singular plural dibanding belajar tentang to be, is, are. Jadi natural order seperti itu. Dikatakan di sana sequence process of L2 acquisition, especially grammatical structure. Predictable order, pembelajar bahasa kedua memperoleh struktur gramatikal lebih duluan belajar yes no question dibanding dengan WH question. Kenapa? WH question dianggap lebih susah dibanding yes no question. Itu namanya order, sequence, natural order. Ya, jadi belajar bahasa kedua itu mulai dari yang paling sederhana dulu, kemudian lanjut ke tingkat yang paling tinggi. Dan itu yang diaplikasikan dalam language teaching sebetulnya. Ya. Jadi kalau Anda ada belajar tentang question in English, Anda belajar dulu yes no, baru belajar WH. Nah, kira-kira gitulah maksudnya. Ya. Contohnya yang lain adalah adik-adik duluan belajar frase dibanding belajar kalimat. Ya. Jadi kalau mau belajar kalimat, belajar frase dulu. Nah, itu natural order maksudnya. Kemudian ini selanjutnya input hypothesis. Input. Ada istilah di sana I plus 1. I plus 1. Coba dibaca dulu 3 menit. Kemudian saya berikan tugas kepada yang saya sebut namanya sebentar untuk jelaskan. Silakan. Apa yang dimaksud dengan input hypothesis?
Mau apa? Sudah? Sekarang saya mau ke siapa ya? Nadifa Utami. Halo Nadifa. Iya, Pak. Silakan Nadifa, ada pendapat tentang input hypothesis? Menurut saya input hipotesis ini adalah cara seseorang menggolongkan atau mengklasifikasikan bahasa kedua, setiap kata di bahasa keduanya itu apa apa artinya di bahasa pertamanya gitu. Kalau sepengetahuan dia meja itu meja di bahasa pertamanya, sedangkan di bahasa keduanya meja itu jadi table gitu. Jadi saya rasa seperti itu Pak, ada input baru setelah dia melakukan satu proses belajar gitu Pak. Oke. Input itu boleh dalam bentuk picture, sound, knowledgeable words, and anything that making ya. Jadi masuk input itu kan pengetahuan baru, right? Iya. Anda dianggap mendapatkan input kalau Anda mendapatkan pengetahuan baru. Pengetahuan baru itu maksudnya Anda memahami dan mampu menggunakan pengetahuan baru tersebut. Jadi seorang pembelajar dianggap mendapatkan input dari pengetahuan baru kalau dia mampu memahami, menjelaskan, dan menggunakan pengetahuan baru tersebut. Nah, ada istilah I+1. Apa yang Ayatul Nisa atau Selina? Halo Selina. Iya Pak. Ya Selina, apa yang Selina pahami tentang istilah I+1? Ada di sini. I+1. Maaf Pak. Ya. I+1 itu pengetahuan baru Pak. Jadi nggak. Jadi nggak tahu Pak. Nggak tahu. Oke. Saya ke Nisa dulu, Ayatul Nisa. Apa itu I+1? Saya I+1 itu yang Apa? I+1 itu apa? input yang input hipotesis tadi kan pengetahuan baru gitu Pak. Pengetahuan baru ini ditambahkan dengan first language begitu Pak. Maksudnya gimana? Kan tadi Nadifa bilang nih kalau misalnya di bahasa Inggris kalau table itu kalau meja itu table, nah di first language kita table itu meja Pak. Oke. Ya, input hypothesis maksudnya begini. I+1, one itu kan input. I itu adalah current stage of your understanding, of your knowledge about your second language. Jadi misalnya begini, hari ini dulu ya. Jadi, sorry. Jadi hari ini misalnya pengetahuan bahasa Inggris Anda cuma di angka 5. Misalnya ya. Besok ketika Anda terekspos dengan kata-kata baru, makna baru terhadap bahasa Inggris tersebut, dan kemudian Anda memahami dan bisa menggunakannya, berarti kemudian Anda naik ke level 6. Nah, yang angka 5 tadi itulah I, current stage, situasi atau pengetahuan yang Anda miliki saat ini, dan ketika Anda belajar dari guru atau dosen misalnya, kemudian Anda memahami, mendapatkan pengetahuan baru, yaitu namanya +1. Jadi 5 menjadi 6. Kira-kira begitu pengertiannya. Jadi kemampuan bahasa Inggris Anda mengalami perkembangan ketika Anda mendapatkan input, yaitu Anda mendapatkan terekspos dengan bahasa Inggris, kata-kata baru, dan kemudian Anda bisa memahami dan menggunakan kata-kata baru tersebut. Nah, itu namanya comprehensible input. Bisa dipahami? Ya, oke. Jadi
A learner improves and progresses when he or she receives second language input that is one step beyond his current stage. Nah, itu maksudnya. Oke. Oke, kita lanjutkan. Oh, ini sisa 5 menit. Kita selesaikan dulu yang comprehensible ini. Sisanya kita lanjutkan minggu depan ya. Yang mana? Ini. Ya. Okay. Now, next monitor hypothesis. Monitor. Monitor hypothesis. Silakan dibaca 2-3 menit. Apa yang Anda pahami tentang istilah monitor hypothesis? Sudah? Nah, kalau sudah, saya kembali ke Selina. Selina tadi jawab tidak tahu. Sekarang saya kasih soal baru. Selina. Wah, Selina sudah tidak ada. Rosilla, halo Rosilla. Ya, Pak. Apa yang Rosilla pahami tentang istilah monitor hypothesis? Jadi yang saya pahami tentang monitor hypothesis itu adalah cara kita memantau apakah bahasa yang kita gunakan itu benar secara gramatikal dalam penggunaannya, sehingga itu sesuai dengan strukturnya, Pak. Oke. Jadi monitor itu adalah kemampuan untuk Oke, terima kasih. Apa tadi itu? Rosilla tadi ya. Terima kasih Rosilla. Sekarang saya ke Ilna. Ada Ilna di sini? Ilna Hidayati. Mana Ilna? Enggak ada ya. Fitra Ramadhani. Ada Fitra? Silakan Fitra, apa yang Anda pahami dari monitor hypothesis? Dari yang saya pahami berarti dalam sistem pembelajarannya tercipta semacam peran gitu Pak. Ya artinya seorang yang mempelajari itu bagaimana ya bisa mencapai suatu tahapan yang tertentu, mereka akan lebih mengarah ke menjadi seorang monitor atau editor. Jadi kalau dia menjadi seorang monitor itu artinya dia lebih mengarah ke merencanakan atau memperbaiki fungsi atau grammatical structure dari bahasa yang dia pelajari. Ya, it's quite fair, ya, lumayan. Terakhir saya ke ini mungkin hipotesis terakhir yang kita pelajari hari ini ya. Selebihnya kita pelajari minggu depan, sisanya termasuk kelompok 4 yang belum presentasi. Saya terakhir ke Miranda. Miranda, halo. Ya, Pak. Ya, coba Miranda jelaskan istilah monitor hipotesis. Kalau monitor hipotesis ini lebih ke pembelajaran secara sadar ya, Pak? Ya. Jadi di cognitivism, jadi katanya conscious learning ini biasanya digunakan kalau misalnya kita berbicara atau menulis itu ada koreksi-koreksi tersendiri gitu, Pak. Yang dari biasanya dari
formal education. Oke, saya jelaskan gitu. Ya, jadi istilah monitor, adik-adik paham kan istilah monitor? Monitor itu mengamati, mencari tahu ini benar atau salah gitu kan? Sama dengan editor. Kalau kita andaikan kita ini sebagai editor, otak kita sebagai editor itu. Jadi editor itu kan kalau dalam media ya, surat kabar misalnya, editor itu memperbaiki, mengoreksi, ya. Apakah misalnya berita ini layak untuk dipublikasikan atau tidak. Nah, monitor hipotesis mengatakan di sini bahwa fungsi pembelajaran bahasa adalah to monitor the correctness of the language use, especially in grammatical structure. Artinya begini, kemampuan bahasa kedua Anda itu berkembang, ya, ketika Anda mampu mengetahui atau memonitor, menyeleksi terlebih dahulu kata-kata dan struktur gramatikal yang Anda gunakan sebelum Anda berbicara. Jadi, concise learning is used to make correction before we speak and write. Jadi misalnya begini, kalau kita mau, pernah Anda mengalami, ada yang mengalami, oh saya ini mau mengatakan ini gitu. Tapi apa ya bahasanya yang tepat? Bagaimana ya mengucapkannya dengan benar? Bagaimana ya struktur gramatikalnya? Dalam proses itu sebetulnya Anda sedang memonitor kata-kata atau kalimat yang Anda ucapkan ketika berkomunikasi. Jadi sebelum kita berbicara bahasa Inggris, saya yakin adik-adik pasti mikir dulu, oh ini yang paling tepat, ini kata-katanya yang tepat, ini harusnya saya gunakan past tense bukan present tense, something like that, you know. So that's what we call monitor. So you become an editor, ya. Anda sebelum mengucapkan bahasa Inggris, ya Anda berusaha mencari tahu atau memilih dan memilah kata-kata atau struktur gramatikal yang Anda gunakan yang benar, ya. Yang dikatakan di sini by the acquired system, sesuai dengan sistem yang diinginkan, ya. Jadi karena bahasa Inggris dan bahasa Indonesia misalnya memiliki struktur gramatikal yang berbeda, dalam konteks bahasa Inggris tentu saja Anda akan memonitor kata-kata atau kalimat atau struktur gramatikal yang Anda gunakan ketika Anda mau berkomunikasi. Nah, itu salah satu hipotesis dan comprehensible input. Anda dianggap memahami bahasa kedua Anda kalau Anda mampu memonitor kalimat yang Anda akan gunakan ketika berbicara dan menulis. Nah, itu. Kira-kira begitu pengertian dari monitor hipotesis. Karena monitor hipotesis ini kan masuk kategori ini. Masuk kategori ini dia, ya. Yang 4 tadi, yang 5 sorry, dia, ya, masuk dalam comprehension hypothesis. Jadi comprehension itu kan pemahaman. Anda dianggap memahami bahasa kedua Anda kalau sebelum Anda berbicara Anda mampu memilih kata dan struktur gramatikal yang benar yang diinginkan oleh lingkungan Anda ketika berbicara. Ya. Oke, adik-adik sekalian, masih banyak sebetulnya, sisanya masih ada beberapa ini. Masih ada effective filter hypothesis, kemudian masih ada yang lain interaction, ada output, dan terakhir adalah socio-cultural theory. So I think we don't have sufficient time, we don't have enough time to discuss all these hypotheses, and I think we should keep this for the next week meeting. Dan minggu depan kita akan berikan kesempatan kelompok 4, dan setelah itu saya akan menjelaskan yang tersisa hari ini, dan kemudian sedikit kalau ada waktu kita melakukan flashback, kita mereview, kita mengevaluasi lagi materi-materi kita sebelumnya. Saya pikir begitu ya adik-adik sekalian, waktu kita sudah lewat ini. Tadi juga agak terlambat 10 menit sebelumnya saya masuk. Saya pikir begitu ya adik-adik sekalian, untuk pertemuan kita hari ini. Insya Allah minggu depan pertemuan terakhir kita akan Zoom kembali, mudah-mudahan saya sudah di Padang minggu depan ketika berjumpa dengan adik-adik melalui Zoom. Terima kasih atas perhatiannya. Saya stop share terlebih dahulu. Ya, mohon dibuat absen kembali sama dengan discourse analysis tadi.
setelah itu kalau memungkinkan rekaman dari Zoom ini bisa dikirim ke saya. Kira-kira bisa, Miranda, dikirim ke saya rekamannya? Bisa, Pak. Ya, kalau tidak bisa melalui gimana? Melalui biasanya melalui apa begitu? Email aja ya. Email. Ya, nanti saya WA email saya ya. Nanti dikirim ke email saya. Yep. Kemudian saya mau minta izin. Yang tadi dengan hari ini bisa enggak saya publikasikan di YouTube untuk dipelajari oleh kelas lain? Soalnya besok tanggal merah. Saya enggak ada Zoom besok, tapi saya mau minta mereka belajar dari video kita ini. Bisa? Boleh, Pak. Ya, saya minta persetujuan dulu, soalnya saya mau publikasikan. Oke, baik adik sekalian. So I think that's all for our meeting today. So we had a nice discussion and also a participation as well. Now we hope that you get a new input. Mudah-mudahan Anda mendapatkan tadi I+1. Mudah-mudahan Anda mendapatkan input baru dari pembelajaran kita hari ini, ya. Jadi, kemampuan Anda, pengetahuan Anda dianggap berkembang kalau Anda mendapatkan input baru. Ya. Baik, terima kasih ya. Terima kasih juga atas link Zoom-nya sudah difasilitasi tadi. Demikian untuk kelas kita hari ini. Insya Allah minggu depan kita ketemu kembali di pertemuan terakhir, pertemuan ke-16. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.